Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ini salam dari ujung Indonesia. Kami hormati Bapak Direktur, Ibu Kasubdit, ada Pak Setio, kemudian ada Teguh Faujansyah, serta dua guru kita, Pak Prof dari Jawa Tengah dan Bapak Kiai dari Kalimantan Selatan. Amat mencerahkan dua narasi tadi, dua presentasi, dan saya banyak belajar tentang COVID-19 ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap radikalisme. Dan sesungguhnya dalam sejarah Indonesia belum ada masalah penyakit dihubungkan dengan agama. Itu yang belum pernah saya jumpai rujukannya, dan tiba-tiba sekarang semenjak bulan Maret isu COVID bisa bergeser ke isu radikalisme, dan sekarang isu ini semakin tajam dalam masyarakat, terutama ketika mereka ada beberapa harapan kehidupannya tidak terpenuhi. Karena itu saya melihat tadi dua narasi atau dua presentasi dari Pak Prof dan Pak Kiai itu amat luar biasa. Cuma mungkin yang bisa saya tambahkan di sini adalah bentuk cara baru masyarakat dalam memandang kedirian mereka, terutama ketika mereka menganggap negara hadir dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Ini saya rasa poin penting ketika kita ingin melihat bagaimana hubungan COVID-19, radikalisme, dan kehidupan beragama masyarakat. Belajar dari pengalaman Pilpres kemarin, bahwasanya tensi beragama masyarakat di Indonesia itu amat luar biasa vibrasinya. Dan amat mengejutkan ketika selama COVID-19 ini seolah-olah seperti Pilpres. Jadi akan muncul lagi isu yang pernah muncul pada Pilpres yang lalu, yaitu persoalan tentang khilafah, persoalan tentang komunis. Dan ini dua yang saya sebutkan, kalau di Aceh itu dua key yang selalu balapan isu di Indonesia. Jadi saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskan secara sosiologis, tapi tiba-tiba COVID ini juga bisa memecah dan berkorelasi erat dengan persoalan kebangsaan, terutama ketika kita bicara tentang Pancasila, tentang ideologi bangsa, dan seolah-olah hari ini kalau kita bertentangan dengan A langsung dicap dari grup B, dan banyak sekali kalimat mereka dalam narasi kita. Jadi ini yang saya cermati selama ini, ketika kemerdekaan itu tidak bisa lagi menuju ke kitaan atau kenahnuyan. Jadi ini yang saya rasa bangsa ini memiliki masalah yang tidak masalah yang masih belum terselesaikan secara komprehensif, dan ini pun mencapai momentumnya. Dan harus diakui bahwasanya di 2024 itu nanti akan ada peringatan 100 tahun Khilafah Islamiyah. Jadi keruntuhan Khilafah Islamiyah itu akan akan diperingati. Pada saat yang sama Indonesia juga akan menghadapi Pilpres, dan isu COVID-19 ini juga sedang menuju ke arah sana. Dan beberapa hasil diskusi kami dengan beberapa teman-teman itu menunjukkan bahwasanya jika isu COVID ini tidak diturunkan tensinya untuk tidak dihubungkan dengan agama secara nasional, maka dia bisa jadi di 2021-2022 dampak masalah COVID dari persoalan sosial keagamaan itu, menurut hemat kami sebagai peneliti, itu bisa jadi akan meledak pada waktunya. Terutama ketika nanti tensi ini muncul berbagai masalah sosial masyarakat dan juga masalah kebangsaan,
yang tidak bisa diselesaikan karena energi pemerintah hari ini lebih banyak ingin menyelesaikan masalah COVID-19. Jadi ini saya rasa diskusi kita ini sangat timely, sangat bagus sekali mencari bagaimana format menyelesaikan masalah kebangsaan ini secara arif untuk tidak memperbanyak nahnu dan ulaika. Jadi kemerdekaan dan kekitaan ini semakin kita perbanyak dalam masyarakat, dan kita bagaimana menghormati orang yang berbeda pendapat, kemudian kita mencoba memahami akar-akar dan di mana kita bisa bertemu secara keilmuan untuk membicarakan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dan ini yang cukup menarik lagi adalah tentang imunitas masyarakat. Saya dalam buku saya Masa Depan Dunia edisi kedua tuh saya kupas bagaimana sekarang hampir 65% rekayasa kesadaran manusia di abad baru ini, apa yang kita kenal dengan abad planetary civilization, peradaban planetari, itu adalah mereka lebih banyak rekayasa kesadarannya berdasarkan dari Internet of Things dan Internet of Mind. Dan ini pun misalnya isu COVID ini pun nanti selesai misalnya masalahnya 2-3 bulan, tetapi jika Internet of Mind, Internet of Things, dan ini kita hadapi sekarang peradaban planetari, itu biasanya akan juga memunculkan masalah baru. Misalnya begini, ketika nanti di bulan September, bulan Oktober itu akan ada masalah baru, yang itu bukan masalah agama, tetapi oleh bangsa ini karena energi kesadaran, energi reproduksi kesadarannya itu lebih banyak bicara pada persoalan sosial keagamaan, maka kita akan berada pada lubang yang sama, mencari musuh yang sama, membuat labeling yang sama. Jadi itu tidak pernah keluar dari persoalan-persoalan yang sama. Dan sekarang satu lagi persoalan yang muncul, kalau ini tidak dikelola dengan baik, maka persoalan-persoalan global yang misalnya yang hari ini terjadi di Amerika, yang hari ini terjadi di kawasan-kawasan lain, juga bisa berdampak kepada anak bangsa di Nusantara ini. Karena apa? Karena negara tidak bisa mengelola lagi kesadaran masyarakat secara tradisional. Dan ini yang saya rasa Pak Ishak, yang harus kita pikirkan bersama sekarang, ketika nanti bagaimana pola rekayasa kesadaran dan negara tidak lagi melakukan hal-hal yang bersifat tradisional, tetapi dia mampu mengedepankan aspek-aspek yang sedang berlaku secara planetari atau secara peradaban planetari. Nah, persoalan radikalisme dan persoalan terorisme itu sebenarnya pada ujungnya dia tidak akan banyak berkembang karena memang tokoh aktornya tidak begitu banyak, tetapi dampak yang mereka lakukan itu bisa mengguncang kesadaran kita. Dan ini yang saya tulis tadi di sini adalah ketika everything to be published, segala sesuatu harus dipublikasikan dan orang harus menikmati apa yang tidak perlu dan orang harus mendengarkan yang tidak penting, dan ini menjadi sebuah kecanduan terhadap informasi, dan orang pun yang menyampaikan informasi memiliki otoritas, kendati dia memiliki otoritas yang sangat bagus, namun dia tidak mampu mengelaborasinya secara pasti kepada masyarakat bawah karena ada gap di sana. Rekayasa pengetahuan yang dimiliki oleh pemegang otoritas dengan rekayasa pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat bawah ini sudah tidak saling menyatu. Jadi ini yang saya pikir perlu dipikirkan oleh kita semua, para anggota FKPT se-wilayah barat atau se-Indonesia, bagaimana mengisi gap kesadaran ini antara gaya pembicara, gaya bernarasi, gaya mereka yang memiliki otoritas dengan rekayasa pengetahuan yang ada di masyarakat hari ini. Dan sebagian masyarakat itu semakin menikmati ketika dia tidak sesuai, atau semakin menikmati ketika dia berlawanan pandangannya dengan negara. Dan ini sekarang yang menjadi tren hari ini.
Dan tren ini terus terjadi, apapun sekarang di Indonesia dikaitkan dengan persoalan sosial keagamaan. Ini yang saya rasa menjadi catatan kita, Pak Ishak. Dan sekali lagi, acara seperti ini sangat bagus, memberikan kita wawasan. Halo?